Eh, Assalamualaikum Bu Dian, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Dira. Gimana kabarnya, Bu Dira? Alhamdulillah baik, cuman ada sedikit yang mau saya ceritain. Bu Dian ada waktu nggak? Oh, boleh. Silakan. Mau hari ini atau bagaimana, Bu Dira? Mau hari ini, hari ini bisa Bu Dian. Kenapa, Bu Dira? Punten? Mau hari ini bisa Bu Dian, lagi sibuk nggak? Enggak sibuk sih, bisa. Hari ini boleh. Oke, boleh. Iya nih, lagi butuh teman ngobrol sih. Jadi eh, tadi itu pas pelajaran, ada anak di kelas itu, ada anak yang suka jahil pas pelajaran. Oh, gitu. Jahilnya kenapa itu, Bu? Jadi jahilnya itu eh, ya pas kita lagi belajar, dia malah malah jahil, malah eh, bukannya memperhatikan pelajaran, tapi dia malah ya ini apa punya kesibukan sendiri gitu, nggak perhatiin mainin apalah segala macem. Nah, kadang tuh malah sampai ngisengin temennya. Jadi maksudnya ngajak-ngajak temennya biar dia punya temen buat apa ngobrol juga gitu maksudnya. Oh, begitu. Jadi temannya itu sering jahil sudah beberapa kali ya begitu ya? Iya, jadi aku tuh ngerasa mm, apa ngerasanya tuh jadi apa ya ngerasa keganggu gitu. Jadi kadang anak-anak murid yang harusnya mereka fokus nggak keganggu, kadang tuh suka kayak ada iklan gitu dari dia gitu. Hmm, iya, iya. Oh iya, punten Bu Dira. Jadi eh, tujuannya kita ngobrol nih, kira-kira tadi tentang apa tadi? Punten Bu Dira yang anak jahil itu. Eh, jadi ada murid yang suka jahil pas pembelajaran berlangsung, pas lagi Jadi pas belajar KBM ya, gitu. iya, hmm, iya pas KBM ya. Heeh, Oh, dan itu tuh ya mengganggu. iya, iya. Kemudian sudah berapa lama itu? Itu tuh memang karena anaknya aktif juga ya. Jadi ya begitulah. eh, jadi nggak mau diem gitu, jahil gitu. Terus apa kayak kayak cari perhatian gitu. Dan sudah sudah beberapa kali ini sih, sudah lebih Hmm, dari 2 kali. oh begitu. Oh, eh, bagaimana Bu Dira itu jika anak itu saat itu melakukan hal-hal itu kemarin-kemarin Bu Dira bagaimana itu? Kemarin-kemarin sih ya pastinya saya tegur ya, saya kasih tahu, saya ingatkan lagi dengan keyakinan kelas kita bahwa saatnya belajar ya kita belajar, harus disiplin dalam pelajaran gitu, harus disiplin dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau misal kamu pas belajar bercanda jahil ke temennya gitu, itu berarti melanggar kedisiplinan. Udah saya bilang kayak gitu, Bu. Iya, iya. Udah bagus ya Bu Dira sudah menegur. Terus apa Mm-mm, yang jadi dilakukan sama anak-anak yang itu? kesadaran, ya, jadi kesadaran diri dari anak itu tuh seperti belum muncul gitu. Hmm, iya, iya. Ini selain KBM dia begitu juga atau pas KBM saja Bu Dira anaknya?
Ya kan kalau kalau di sekolah kan memang pas KBM aja, kalau lain kan istirahat ya biasa mereka main, makan, Ya, saya pikir nggak memang ada anaknya, kegiatan yang ngeganggu gitu istilahnya. bentar deh, bentar deh. Iya, saya pikir anaknya memang misalnya jahil, tidak KBM juga jahil juga gitu, berarti pas KBM aja ya. Iya, karena kan selebihnya kalau Hmm. waktunya istirahat, snack time, itu mereka kan makan ya. Hmm. Eh, Ya paling karena waktunya juga kan nggak terlalu banyak, jadi mereka nggak bisa yang sambil main atau gimana. Karena kan si anak itu juga punya apa makan, ngabisin makanannya dia gitu. Hmm, ya, Hmm. iya. Kemudian kira-kira kalau sudah ditegur masih begitu, kira-kira apa ya? Bagaimana ya Budi Raya? Rencananya Hmm, bagaimana ya Budi Raya? Kira-kira selain ditegur, baiknya diapain lagi yang menurut Budi Raya bagusnya? Ya saya sih mungkin eh, sebetulnya sudah memang sih belum saya masukkan ke buku pelanggaran ya, masih saya peringatkan. Mungkin nanti saya akan ini ya, apa? Saya akan mulai memasukkan, memberikan konsekuensi ya ke anak itu supaya tahu kalau waktunya belajar ya harus belajar, tidak bisa jahil ke temennya atau malah bercanda gitu. Saya sih kepikiran mungkin nanti saya akan lebih lebih banyak ngobrol ya sama anak itu supaya tahu nih sebetulnya anak itu tuh eh, apa namanya maksudnya itu apa. Jadi supaya eh, memberikan pendekatan juga supaya eh, supaya tahu bahwa tugasnya kalau di sekolah itu apa, terus Iya. bagaimana. Jadi supaya budaya positifnya, supaya kesadaran dirinya itu muncul, muncul sendiri, muncul dari dalam diri dia gitu, kesadaran intrinsiknya gitu. Dan ya saya sih akan coba itu sih sepertinya. Iya, ini itu ide bagus ya Budi Raya. Diajak ngobrol dulu. Cuma punten saya balik lagi Budira. Tadi Budira mengatakan dari awal anaknya itu jahil ya. Misalnya jahilnya gimana ya Bu? Contohnya jahilnya seperti apa? Jahilnya itu contohnya ya nggak merhatiin pelajaran terus ganggu temennya yang lagi fokus belajar, Bu. Jadi yang lagi fokus belajar itu misal temen yang duduk di sampingnya ya. Jadi Hmm. ya diajak bercanda, diganggu fokusnya. Entah Hmm. dengan diajak ngobrol, diajak misalnya dia punya apa buat sesuatu atau nulis sesuatu, temennya baca juga, atau kadang suka ada permainan dibuat ABC 5 dasar atau apa tuh yang di kertas tuh SOS dan lain-lain. Jadi eh, apa? Jadi ya intinya yang sifatnya itu eh, mengganggu kegiatan pembelajaran. Gitu. Jadi Iya, iya. teman-teman yang lain pun yang seharusnya fokus itu jadi terpengaruh. Iya. Eh, kasihan juga maksudnya yang lainnya ya Budi Raya kalau masih terus-terusan seperti itu. Jadi dia sepertinya seneng ngobrol kali ya Budi Raya. Suka ngajak ngobrol terus bercanda, Hmm, nggak bisa Emang diem itu tipe ya. tipe tipe anak yang kinestetik sih Bu sebetulnya. Mm, mm, mm.
Punten kelas berapa ya Bu Dira ya? Kelas 4. Iya, kelas 4 ya. Ya, Iya, jadi menurut saya itu eh, apa ya? Seharusnya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, tapi eh, kurang maksimal karena ada hal tersebut. ya jadi setelah Ibu Dira bisa identifikasi ini anak sering ngobrol ya, apalagi tadi Ya, gak bercanda, ganggu temannya, jadi hasilnya kurang maksimal ya dalam pembelajaran. Tadi salah satunya Bu Dira rencananya mau mengajak ngobrol. Ya begitu ya. Itu bagus sekali idenya Bu Dira ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan diajak ngobrol jadi ada kesadaran diri. Nah, selain itu rencananya apalagi alternatifnya Bu Dira kira-kira selain diajak ngobrol? mungkin selain diajak ngobrol, eh, mungkin saya juga akan memberitahukan kepada orang tuanya ya, supaya bisa sama-sama mengarahkan karena kan kalau mendidik anak itu nggak bisa diserahkan semuanya ke sekolah. Jadi butuh kerjasama antara sekolah dengan orang tua juga di rumah supaya dua-duanya sinkron. Jadi ketika kita mengajarkan disiplin, mengajarkan agar sikapnya lebih baik, jadi anak itu ada dorongan juga dari lingkungan rumahnya atau dari orang tuanya bahwa ya kamu di sekolah harus disiplin, harus hormati guru. Eh, ya saya pikir sih itu sih tindakan yang nanti akan saya coba kemudian. Iya, itu juga bagus sekali Bu Dira ya. Salah satunya dengan setelah mengajak ngobrol, jadi apa? Mengajak ngobrol juga orang tuanya ya, supaya ada motivasi karena motivasi itu penting bener ya dari keluarga ya. Itu bagus sekali Bu Dira. Eh, nah, itu alternatif sudah dapat tuh. Ide-idenya udah bagus Bu Dira. Kira-kira mau kapan nih Bu Dira rencananya itu dilaksanakan? Kira-kira apakah besok ya Eh, ini atau bagaimana baiknya menurut Bu Dira? Mungkin kalau untuk anaknya ya eh, besok semisal semisal ternyata apa? Semisal ternyata eh, dia berbuat baik lagi saat pembelajaran, terus apa? Kurang mengganggu temannya dalam pembelajaran, mungkin saya akan langsung tegur anaknya besok ya melalui pendekatannya itu akan saya coba mulai mulai besok. Terus kalau ke orang tuanya mungkin saya akan coba eh, setelah penerapan ke muridnya dulu ya. Jadi saya ingin melihat dulu seberapa efektifnya pendekatan yang saya lakukan ke anak itu. Apakah perubahannya bagus atau sama saja? Jadi saya sih berpikir kalau untuk menyampaikan ke orang tuanya atau meminta kerjasama kepada orang tuanya itu setelah saya menerapkan eh, pendekatan dulu kepada anak itu. Mungkin pendekatannya bisa dalam waktu, oh mungkin 1 minggu dulu kali ya. Jadi di minggu, di 1 minggu, Senin sampai Jumat, eh, saya akan coba eh, apa?
mencoba melakukan pendekatan dengan memberikan saran atau memberikan pengetahuan bahwa pentingnya disiplin, pentingnya menghargai waktu dan harus mandiri ketika waktunya belajar gitu. Nah, mungkin jika apa? Jika sudah 1 minggu, kemudian saya akan melihat atau saya ingin evaluasi sebetulnya melalui pendekatan ini eh, apakah ada dampaknya atau tidak buat anak tersebut. Ya, bagus sekali idenya ya Bu Dira ya. Eh, Memang usia seperti ini memang lagi butuh motivasi ya, harus diingatkan betul gitu. Jadi dengan cara satunya itu sudah rencana Budira dengan menegur, diajak ngobrol, dan satu lagi rencananya ngajak ngobrol orang tua ya Budira, bagus sekali itu ya. Jadi Ya, ada apa ya, chemistry lah gitu supaya semakin dekat ya begitu ya. Nih, iya, kenapa ini anak suka jahil yang kata Budira tadi, suka jahil ke teman-temannya, supaya mm-mm. mudah-mudahan ada solusinya ya Budira ya, dengan rencana-rencana ide-ide Budira yang sangat kreatif ini gitu. Eh, Mungkin awalnya tadi sebelum Budira kucing, eh, agak bingung ya Budira. Tadi saya lihatnya agak bingung gitu ya. Iya, Setelah agak bingung setelah apa kucing ini ya saya tapi melihat nih, wah, ide-idenya Budira muncul, apa yang tidak saya pikirkan. Oh iya ya, bisa juga, betul ya, ide itu kreatif lah, bagus gitu. iya, Beberapa alternatif alham, ini. Hmm, alhamdulillah Bu, iya. ternyata eh, apa saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak loh Bu Dian. Jadi yang tadinya saya juga eh, tidak terfikir gitu mau gimana ya, seperti apa ya dan yang masih bingung kira-kira di gimana ini ya gitu. Tapi dengan kita lewat ngobrol seperti ini jadi saya tercerahkan ya. Jadi apa? Iya, jadi saya merasa tercerahkan, merasa diberikan eh, apa ya, mungkin arahan ya. Jadi sehingga saya bisa berpikir dengan baik ya, untuk menemukan solusi dari masalah yang tadi saya ceritakan itu, Budian. Iya, sama-sama Bu Dira. Terima kasih banyak. Saya juga mendengarkan dari cerita Bu Dira, jadi saya jadi banyak ilmu juga. Oh iya, memang alternatif yang seperti ini gitu. Oh, mungkin kalau saya jadi Budira juga sama, bingung. Paling menegur saja. Tapi setelah tadi dapat masukan dari Budira, oh iya, rencana-rencananya bagus sekali ini kalau segera ditindaklanjuti. Dan rencananya besok ya untuk anaknya ya, Budira ya. Iya, iya. Iya. Terus dalam Oke, seminggu saya nanti ucapkan kita besok. dievaluasi sama Ibu Dira ya. Tadi Bu Dira Iya. mengatakan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Dira ya. Jadi saya Oh iya. penasaran nih. Ah, ah, Mudah-mudahan ada boleh Bu hasilnya Dian. ya Bu Dira ya. Mudah-mudahan dalam Iya, seminggu itu ada perubahan lah, walaupun berapa persen ya Bu Dira ya. iya, Kita amin, berharap amin. seperti itu. Dengan Semoga, adanya kucing seperti ini semoga. kan ya, supaya kita sama-sama saling ngobrol, diskusi, dapat solusi yang terbaik, insya Allah ya Bu Dira ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Dian, Iya, atas pencerahannya, sama-sama. atas sharingnya. Jadi saya menemukan arah tercerahkan gitu. Oke. Iya, Kalau sama-sama. seperti itu, eh, apa? Saya mau undur diri ya. Kebetulan ada
mau mengerjakan yang lain, saya makasih banyak loh sama Bu Dian sudah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Bu Dira, Ya, saya saya juga terima pamit ya Bu kasih Dian banyak. ya. Iya, ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Bu Dian. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Sekarang gantian Bu Dian. Oke, siap. Yang mana? Bentar ya Bu Dira, ini bocah mau mam dulu. Yang mana abang yang Oh mana? iya. Yang mana? Ini aja. Ini aja ini. Ini yang mana? Ini yang coklat, ini coklat. Boleh dah. Yang ini tadi udah, yang abang udah. Abang tadi udah ini. Yang kacang. Iya, iya, bentar. Tadi udah coklatnya, kacang aja, kacang. Sama dedek. Itu udah ada. Ya udah ini. Peace. Bismillah. Ya Allah. Yang mana? Ya udah, Bismillah. Dah, itu duduk ya, dedek duduk. Bagi-bagi makan dulu ya, maaf Bu Rira. Iya, iya, Mangga. Mulai aja ya. Udah dapat mam tuh, tenang deh. Ceritanya kita ini dulu ya, persiapannya dulu ya. Janjian. Assalamualaikum Bu Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Dian. Bu Dira, punten nih. Oh, aku mau curhat, kira-kira bisa nggak ya sama Bu Dira? Ada waktunya nggak ya Bu Dira? Boleh curhat apa? Sampai kayaknya tuh ada sesuatu yang buat Bu Dian gimana gitu hari ini. Boleh, boleh. Kebetulan aku ada waktu luang. Kapan waktu luangnya Bu Dira? Kalau waktu luang aku sekarang ini kebetulan aku lagi jam kosong Bu Dian. Oh, alhamdulillah. Ya lagi nggak sibuk ya Bu Dira ya. Iya. Saya mohon maaf ya, misalnya benar-benar ganggu waktu Bu Dira nih. Tapi kalau memang belum bisa sekarang nggak apa-apa, Bu Dira. Nggak apa-apa, yang penting kasih tahu Oh, aja bisanya kapan gitu misalnya. Takutnya Bu Dira memang lagi ada apa gitu sekarang ngerjain sesuatu. Enggak Bu Dira. boleh, boleh kok Bu Dian. Sekarang saya lagi jam kosong dan ya mudah-mudahan aja ketika kita ngobrol itu dari obrolan kita tuh bisa buat Budian kembali lagi ceria seperti biasanya. Ayo, jadi Iya, iya. saya jadi penasaran, iya kenapa Bu Dian? Kalau bener deh Bu Dira, saya dari kemarin itu bener pengen cerita ke Bu Dira. Aduh, kapan saya kucing nih sama Bu Dira. Aduh, dear gitu. Ya, cerita aja ya Bu Dira. Oh, jadi anak perwalian saya tuh udah beberapa kali terlambat ya, betul-betul terlambat terus-terusan gitu. Padahal rumahnya deket gitu Bu Dira. Ini anak juga Mm-mm. tidak, maksudnya secara akademis dia eh, tidak tidak di bawah lah gitu. Ini anaknya baik-baik aja. Cuma ya terlambatnya itu loh bener-bener. Duh, kalau dibilang keterlaluan banget. Gimana ya Bu Dira, pusing deh saya. Akhirnya kan saya wali kelas dipanggil lagi, udah sering dipanggil gitu. Enak, Mm-mm. udah sering terlambat juga, udah terlambat gangguin temennya gitu. Jadi kok Mm-mm. ini anak ini padahal udah SMA gitu. Gimana ya Bu Dira, pusing saya deh. Oke, oke. Jadi pertemuan kita itu tuh tujuannya sekarang untuk membicarakan muridnya Budian yang suka terlambat. Terlambatnya itu sangat terlambat. Selain terlambat, dia juga suka ini jahil ke temannya. Iya, udah terlambat bukannya fokus gitu ya, maksudnya oh iya dan tahu tahu diri gitu dia, padahal rumahnya deket gitu, yang saya bingung udah rumah deket malah gangguin temennya, jadi kena 2 kali gitu, sering sekali dia kalau udah terlambat begitu masalahnya gitu gitu aja Bu Dira.
Oke, Jadi ya mau baik. saya tadiannya mau mengerjakan sesuatu, misalnya saya lagi ada tugas GP Budira, eh, Mm-mm. akhirnya panggil lagi tidak maksimal. Jadi saya mengerjakan di kelas lagi KBM dipanggil BK, lagi mau mengerjakan yang lain misalnya GP, anaknya dipanggil sama guru matkul nih Budian, ini lagi. Jadinya banyak jadi tidak maksimal. Akhirnya kan mempengaruhi saya gitu Bu Dira. Rasanya jadi Mm-mm. pengennya tenang, jadinya nggak tenang. Ini lagi anaknya itu terus gitu. Baik, kemudian kalau itu tadi kan Budian bilang membuat eh, tidak fokus ya atau tidak maksimal Budiannya. Menurut Budian, eh, kriterianya maksimal Budian itu seharusnya seperti apa tuh? Iya maksimal saya misalnya mengerjakan sedang maunya saya mengerjakan tugas hari ini, misalnya saya udah mulai target nih hari ini 1 jam sebelum saya ngajar mengerjakan tugas GP atau tugas yang lain dulu lah selesai misalnya, walaupun cuma 30% gitu. Tapi ya kendalanya anak ini ada aja seminggu berapa kali dipanggil masalah keterlambatan. Akhirnya kan ya ini kerjaan saya tuh jadi nggak maksimal gitu Bu Dira. Ya Baik. apain ini anaknya, saya bingung banget. Selama ini apa yang sudah Budian lakukan kepada anak ini? Ya salah satunya pasti ya sering dipanggil Bu Dira, terus menuliskan kenapa alasannya terlambat, terus perjanjiannya, jika terlambat lagi apa. Ya tapi begitulah begitu begitu Bu, sudah. Oke. Jadi dari dipanggil menulis perjanjian itu berarti tidak ada perubahan ya? Ya paling ada perubahan nih, misalnya Bu Dira udah nih seminggu ini nih misalnya pas tanggal 27 dia terlambat, nanti 28 29 tidak terlambat nih misalnya dia 30-nya terlambat deh, bisa gitu deh. Jadi kayak kadang Hmm, eh, sudah terjadwal iya, kayak ibaratnya mau dibilang oh ya udah tobat 2 hari dulu, hari ketiganya hmm. begitu lagi. Oh, baik, oke. Ya Eh, terulang lagi. iya, selain dipanggil dan menulis perjanjian, hal apa hal apa lagi yang sudah Budian lakukan? Yang pasti pemanggilan orang tua sudah Bu Dira, sudah memanggil orang tua Baik. ya itu. Jadi menegur siswanya pasti sudah, mengajak ngobrol dari hati ke hati pasti sudah, sebelum ada teguran gitu saya tanya dulu. Ya sampai ke orang tua itu, tapi masih aja begitu juga, belum ada Hmm. kesadaran gitu. Padahal rumahnya deket Bu, yang sampai orang tuanya juga bingung gitu bangunin bangunin, tapi pas udah dibangunin ya jadi gitu, jadi sekolah mandar mandir kemana-mana dulu gitu, padahal udah dikasih kamu jam 7 pulang kamu harus sampai sekolah gitu. Ya nanti jalannya ke sekolah tuh dia lambat-lambat, akhirnya terlambat gitu, padahal harusnya nggak terlambat. Jadi kayak mamahnya sendiri bilang Oh, ini kok kayak disengaja gitu, kayak pengen. Saya sampai bilang gini, apa cari perhatian kali ya mama ya gitu nih anak gitu, kita sampai begitu loh Bu Dira. baik. Tadi kan Budian sempat ucapkan itu seperti anak itu seperti kesadaran dirinya nggak ada ya, belum ada kesadaran diri. Oke. Eh, jadi kalau terkait kesadaran diri, kalau menurut Budian, seharusnya untuk anak SMA ini kesadaran dirinya itu eh, kalau misalnya Budian nilai nih dari angka 1 sampai angka 5 kesadaran diri yang ada pada anak itu baru berapa kira-kira? Kalau dinilai sama Budian dari angka 1 sampai 5.
Wah pasti, nggak pasti ya. Maksudnya 5 yang tertinggi ya Bu Dira ya. Iya, Yang 5 pasti yang tertinggi. 2 lah Bu Dira. Masalahnya naik 2. naik turun gitu. Saya berharap 3 aja. Kalau 3 itu susah sekali kalau menurut saya. Jadi Baik. balik lagi ke angka 2, Nah, balik lagi ke angka 2. Gimana Bu Dira ya? mm-mm. Bingung saya deh. Oke, berarti untuk menaikkan berarti harus ditaikkan kesadaran si murid ya Budian ya, karena Iya. seperti Budian jawab, nilai kesadaran murid itu kalau dinilai dari angka 1 sampai 5 itu ada di posisi kedua 2. ya. Iya. Budian berharap ya tidak, nggak usah muluk-muluk istilahnya ya. 3 juga Ya, aja udah nggak apa-apa bagus. Saya udah ya. bersyukur sekali deh. Jadi menurut Budian untuk menaikkan kesadaran diri seseorang atau kesadaran diri murid itu harus dengan cara seperti apa ya, Budian? Ya, gimana ya, saya sudah ngobrol juga dengan anaknya. Apa dia bilang? Saya nggak bisa fokus deh, Bu. Kok di kelas loh kalau nggak bisa fokus ya? Saya bingung kenapa. Maksudnya, ya mau nggak mau namanya seorang pelajar kan harus belajar gitu ya, harus fokus, bisa fokus gitu. Masa kamu, maksudnya saya sering lihat dia ngerjain bisa fokus, kenapa belajar nggak bisa fokus gitu. Alasan aja gitu kadang saya bingung ya Bu Dira, makanya ini gitu namanya juga udah bingung sekali gitu. Tapi pernah ya ada satu kejadian, dia pernah mengikuti kegiatan di luar sekolah gitu ya, seperti kegiatan apa bersih bersih gitu tapi di luar sekolah gitu dengan teman-temannya gitu. Nah itu penilaian dari guru-guru dan teman-temannya dia bagus di situ untuk kegiatan seperti itu dia fokus gitu. Jadi anaknya kayak kinestetik. Jadi Oke. saya lihat seperti itu Bu Dira. Terus untuk kegiatan yang banyak bergerak itu dia motivasinya kelihatan bagus gitu. Dan banyak yang menilainya seperti itu. Dia seperti yang tidak betah di kelas Baik. Bu gitu. Jadi kira-kira strategi apa nih yang akan Budian lakukan? Rencana apa yang akan Budian lakukan untuk meningkatkan kesadaran dia yang tadinya di level 2 sampai ke 3 karena menurut Budian itu juga tadi ketika diberikan tugas lain yang yang membuat badan dia bergerak itu hasilnya bagus. Nah, berarti Budian sudah tahu tipe anak itu adalah tipe yang kinestetik. Nah, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Dian untuk menaikkan kesadaran diri anak tersebut dan untuk agar supaya ya anak itu bisa lebih baik lagi. Rencana apa yang akan Bu Dian lakukan? Iya makasih ya Bu Dira. Dengan ngobrol begini saya juga jadi keingetan ya. Oh iya ya jadi pas ditanya Bu Dira. Apa yang membuat dia jadi kesadaran dirinya lebih tumbuh gitu ya. Lebih termotivasi. Iya. Itu ketika kegiatan di luar sekolah itu dia termotivasi. Dan satu lagi kegiatan saya ketika praktek. Tapi prakteknya membuat konten video. Terus membuat kegiatan video lagi. Jadi kayak kan saya seni ya Bu Dira ya. Itu how it's made membuat-buat gitu dia seneng. Nah, misal, itu juga dibantu sama orangnya dia senang itu langsung dikerjakan. Terus saya memang lebih banyak praktek, cuma dia kayak di luar sekolah tuh kayaknya enjoy banget gitu. Tapi ketika praktek di kelas kayaknya tuh dia bosenan gitu. Tapi ketika saya jadi ingat gitu tugas-tugas ketika dikerjakan di luar sekolah dia bagus-bagus gitu walaupun saya tidak melihat keterlambatan ya kalau di sekolah kalau di luar sekolah ya. Cuma kalau di dalam sekolah udah pokoknya udah sering terlambat tidak ada motivasi sama sekali gitu benar-benar turun gitu jadinya. Jadi saya rencananya ya seperti itu mungkin Bu Dira tadi yang Bu Dira tanyakan saya harus banyak memberikan praktek
supaya dia mudah-mudahan termotivasi. Jadi dengan praktek di luar dia nanti ya mudah-mudahan jadi tidak terlambat, jadi ada motivasi, nanti dia bisa mempresentasikannya dengan baik ya. Ya itu aja kali Bu ya, rencananya saya lebih teringat gitu. Berarti untuk rencana yang akan Budian lakukan adalah Budian akan menggunakan pembelajaran yang lebih banyak percobaannya dan akan melakukannya di luar kelas ya. Maksudnya Iya, untuk agar suasana baru ya Budian ya iya, maksudnya. ini anaknya kayak Oke, sepertinya baik. bosanan gitu Bu Dira. Ada lagi Budian mungkin selain itu? Ya saya berarti harus saya jadi bener-bener ini jadi tertarik benar lah jadi coaching dengan Bu Dira nih, senang banget saya, makasih Bu Dira. Jadi saya pengen nanti ngobrol sama orang tuanya lagi, kan selama ini sama orang tua paling ngobrol gini. Jadi saya pengen ini orang tuanya kita bikin kerjaan nih, kegiatan buat anak ini yang excited apa, jadi harus hadir. Walaupun anak SMA ini kayaknya saya pikir ini kayaknya anak harus masih dipegang gitu, tapi dipegangnya kita harus ngerti ya strateginya seperti apa gitu. Salah satunya saya berarti dengan orang tua eh, metode pembelajaran saya harus memberikan tahu juga nih ke orang tuanya gitu, Oke, supaya dia juga excited gitu, tahu orang tuanya oh iya seperti ini. Jadi ya rencana saya dua itu Bu, memberikan tugas di luar sekolah, praktek dia biar seneng, sama orang tuanya pasti saya panggil kembali, tapi yang dibicarakan tentang ini gitu, materi-materi baik. yang bervariasi. Ya, berarti strategi yang akan Budian lakukan yang pertama adalah akan memberikan pembelajaran yang lebih menggunakan praktek dan akan melakukannya di luar kelas agar suasana belajar itu baru dan agar menarik perhatian si murid tersebut. Dan kemudian yang kedua, Budian akan berkolaboratif ya dengan orang tua murid tersebut supaya orang tuanya pun mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan Budian di sekolah ya. Mungkin jadi nantinya si orang tua tersebut ada pembahasan ngobrol di rumah ya. Jadi Iya, supaya bisa mengarahkan mungkin ya betul, anaknya betul, jadi Kira. memotivasi anaknya supaya oh ketika udah tahu oh iya tahu oh mungkin jadi bisa aku akan berangkat pagi-pagi. Iya, ya karena saya ingat Oke. betul-betul lagi kejadiannya dia, peristiwa praktek di luar itu dia tidak masuk terlambat, senang gitu. Dia mempresentasikan tugas-tugasnya. Iya, berarti saya rencananya harus ini deh, insya Allah Bu Dira. Oke, baik. Bisa dimulai kapan, Bu Dia? Insya Allah besok, karena hari ini saya malam ini semangat sekali dengan Bu Dira, jadi benar-benar tercerahkan, jadi banyak ide ya. Makasih banget Bu Dira ya, besok saya mudah-mudahan anak nggak terlambat nih anaknya. Ya mau ajak pelajarannya praktek seperti apa, biar semangat. Oke, kalau untuk orang tuanya kira-kira mau dimulai kapan? Ya itu dia Bu Dira, saya lihat dulu nih dari siswanya besok. Saya coba ajak ngobrol, maunya apa gitu. Misalnya untuk misalnya dari matkul saya aja dulu gitu. Nanti kan akan bersambung ke matkul lain. Nanti kita lihat dulu dalam waktu seminggu nih, berarti kan sudah berbagai macam matkul nih. Ada peningkatan atau tidak dengan salah satu metode pembelajaran seperti ini. Kalau ada peningkatan, ya alhamdulillah berarti harus segera diinformasikan ke orang tua. Oke, Rencana baik. saya Berarti akan dimulai untuk penerapan strateginya pada murid akan dimulai besok dan untuk kolaborasi dengan orang tuanya itu akan dimulai sekitar 1 minggu lagi ya, Bu Dian ya. Iya. Ingin melihat dulu perkembangan murid tersebut selama 1 minggu ini. Iya. Ketika diberikan strategi yang sudah Budian rencanakan. Oke, butuh ada yang membantu atau ada yang mengingatkan Budian? Sebenarnya sih
nggak ada ya Bu Dira. Paling ya saya paling setiap hari pasti ingat anak saya itu. Kalau udah masuk sekolah saya langsung harus inget nih anak ini. Langsung langsung diingat di Ya langsung kepalanya ya, langsung ingat. alarm saya sampai Oke. sekolah pasti langsung yang pertama saya inget dia. Oke, Aman gak nih baik. anak saya nih ya? Kalau nggak terlambat alhamdulillah aman. Begitu Bu Dira. Kita juga seneng ya kalau Iya misalnya betul. nggak terlambat. Oke, baik Bu Dian. Eh, Gimana nih perasaannya Bu Dian pas ngobrol-ngobrol sama saya ini sekarang? Wah, Bu Dira coba lihat tadi. Pertama saya dengan sekarang terakhir gimana dong? Kok jadi saya jadi Oh nanya iya, lagi ke Bu iya. Dira? Tadi yang tadinya mukanya merengut sekarang sudah berseri-seri kembali. Bener Bu Dira, saya nggak bohong loh tadi beneran. Ini ceritanya beneran. Ya emang asli Bu Dira. Jadi seperti ini anak saya gitu. Cuma Iya. ya Jadi alhamdulillah jadi kan, perasaannya, hmm? ya senang banget gitu. Ada strateginya Hmm. sudah rencana saya gitu. Sampai tadi hari ini juga mamanya tuh WA-an. Ibu hari ini terlambat tidak anak saya tidak, alhamdulillah. Tapi kemarin-kemarin ya itu masih terlambat terus dan suka masih jahil jadi insya Allah deh besok saya panggil ngobrol dulu dengan siswanya. Saya happy, Oke, terima kasih ya Bu baik. Dira. Jadi lebih Oh, cerah. sama-sama. Ya, sama-sama, Uh, kemudian. tahu Alhamdulillah kalau begitu lagi, ya. alhamdulillah ya. Saya senang bisa bantu Bu Dian. Nanti kapan-kapan saya mau tahu ceritanya lagi ya, pas diberikan strategi yang Bu Dian sudah pikirkan tadi, kira-kira gimana nih? Jadi penasaran ceritanya. Karena kan Bu Dian tuh udah yang kalau udah di sekolah tuh langsung ingetnya sama anak itu Iya, gitu. oh. Sampai dibilang ini mama ini nih saking saking perhatian betul ini ke anak ini. Oke, baik. Oke, Gitu, insya Allah alhamdulillah. nanti kita ketemu Eh, lagi ya Bu eh, Dira ya, ngobrol-ngobrol lagi iya, mudah-mudahan baik kemudian. ngobrolnya sudah dapat solusi yang terbaik, anaknya ada progresnya ya Bu Dira ya, mudah-mudahan ya. Iya, amin. Makasih ya Bu Baik. Dira. Sama-sama Bu Ya, Dian. mohon Oke. maaf ya kalau saya pakai waktunya Bu Dira lama ya. Oh, nggak apa-apa Bu Dian. Kebetulan lagi kosong. Saya seneng kok diajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Saya izin dulu ya Bu Dira. Oh iya, Eh, mangga Bu Dian. Selamat istirahat juga Bu Dira. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.